Pemirsa, seluruh terdakwa pembunuhan Yosua Huta Barat telah mendengarkan tuntutan jaksa penuntut umum. Verdi Sambo dituntut seumur hidup, Richard Eliezer dituntut 12 tahun penjara, dan Putri Chandrawati, Riki Rizal, serta Kuat Maruf dituntut 8 tahun penjara. Lantas, akankah hakim menjatuhkan vonis yang lebih berat dari tuntutan itu? Kita akan membahasnya bersama dengan ahli pidana, ada Prof. Hipnu yang sudah terhubung melalui sambungan telepon bersama kami. Selamat pagi, Prof. Hipnu. Selamat pagi, Mas Abdi. Baik, Prof. Hipnu, kita sudah mendengarkan tuntutan dari seluruh terdakwa pembunuhan Yosua Huta Barat. Dari analisis Anda, apakah tuntutan tersebut sudah memenuhi unsur keadilan bagi para pelaku dan juga korban? Ya, ini Mas Abdi, masalah keadilan itu relatif. Keadilan penuntut umum tadi disampaikan kemarin bahwa penuntut umum juga menuntut berdasarkan keadilan dan kebenaran. Berdasarkan Tuhan Maha Esa itu adil menurut penuntut umum, tapi tidak adil menurut publik, kan itu. Belum lagi apalagi terhadap korban Yosua. Disinilah yang nanti akan melihat suatu konsep keadilan yang mana itu ada pada majelis. Karena apa? Dalam peradilan pidana kita sudah sampaikan bahwa penuntut umum itu betul mewakili negara, mewakili masyarakat. Tapi dalam hal ini hanya sebagai bentuk permohonan kepada majelis. Majelislah nanti yang akan menentukan. Karena apa? Terikatnya suatu majelis hanya pada dakwaan yang dilakukan, yaitu dakwaan pembunuhan berencana. Bagaimana dengan tuntutan? Oh enggak. Dengan tuntutan nanti hakim akan melihat secara komprehensif. Makanya bayangannya adalah hakim melihat secara objektif hukumnya, objektif perkaranya. Itu dicatat. Dengan objektif hukum dan objektif perkaranya akan melihat suatu keyakinannya. Dalam hal inilah nanti ketika penasihat hukum bisa memberikan gambaran-gambaran yang cukup, ya. Kemudian hakim juga melihat suatu gambaran yang betul objektif, bisa turun, bisa naik. Nah, artinya bola panasnya saat ini ada di hakim, begitu, Prof. Hipnu. Nah, dari analisis Anda, apakah vonis dari hakim ini akan lebih berat dari tuntutan atau justru sebaliknya? Kalau melihat dari peran yang terjadi, peran E, K, UFS, tampaknya kalau melihat perkembangan nanti itu bisa jadi naik. Tapi sebaliknya, kalau sampai nanti penasihat hukum, Febri CS bisa memberikan gambaran tentang konsep seorang ibu, konsep seorang R, konsep seorang A, di dalam suatu peristiwa itu memang aktif, tapi peran aktifnya itu adalah tanda petik aktif yang begitu minim. Karena mindset suatu kehendak sama itu agak relatif, Mas. Relatif sekali. Sejauh mana perannya itu akan terlihat. Nah, dalam hal ini bisa juga menjadi ringan. Bisa juga. Tapi sebaliknya nanti ternyata apa yang disampaikan oleh penuntut umum itu tidak bisa menggoyahkan apa yang disampaikan oleh penasihat hukum, dan melihat perkembangan yang terjadi bisa menaikkan. Kan ini berencana. Jadi hakim tidak akan salah ketika menjatuhkan melebihi dari tuntutan. Hakim akan salah ketika melakukan suatu putusan melebihi yang diancamkan dalam pasal yang didakwakan. Baik. Jadi artinya ini sudah maksimal semua, Mas. Jadi sudah nggak ada kebebasan hakim, kan pidana mati. Yosua bisa langsung pidana mati. Sambo dari seumur hidup bisa naik bisa pidana mati. Kemudian FS PC bisa naik juga. Bisa melihat pertimbangan karena bukan desakan publik ya, suara publik, kemudian suara-suara yang terjadi itu saya kira juga bagian pertimbangan. Karena dalam suatu perkembangan ke depan, Mas, yang kita harus lihat memang hukuman itu agak menjadi berkembang dari retributif, rehabilitatif, dan menjadi restoratif. Tapi pertanyaannya, kalau terhadap FS akan sulit kalah betul restoratif. Tapi bagi yang masih muda, kan itu loh, apalagi Eliezer, apalagi R ya, apakah memang bisa tidak dibangun ke depan? Nah, demikian juga kemampuannya juga tanda petik hasil psikologi forensiknya masih biasa-biasa saja. Ini bisa naik. Jadi ibarat suatu bola, ini masih tahap awal. Tahap kedua adalah nanti bagaimana penuntutan, tahap akhir ada majelis. Belum lagi nanti sampai kita banding. Belum lagi sampai kasasi. Ini saya kira permasalahan tidak sampai di sini. Karena Baik. apa? Ya. Baik, ini masih cukup panjang artinya, tapi kalau Prof. Hipnu kita lihat nantinya di
pekan depan majelis hakim memberikan kesempatan sidang pleidoy kepada para terdakwa. Kalau kita lihat dari terdakwa Putri Chandrawati, di mana hakim memberikan kesempatan untuk kuasa hukum memberikan semacam bukti begitu. Tadi juga Anda katakan bahwa ini adalah peran dari Febri CS untuk membuktikan dalam persidangan pleidoy nanti. Kenapa baru sekarang diberikan kesempatan oleh hakim? Ya, sebetulnya makanya dalam suatu peradilan itu kita itu equal, Mas. Sangat equal. Sangat equal. Dan nanti pertanyaannya apakah masih ada bukti-bukti yang lain disampaikan? Kalau kita lihat dalam rumusan pasal 160 bab, mungkin bisa dikoreksi ya. Suatu bukti, suatu keterangan yang disampaikan baik oleh penuntut umum ataupun penasihat hukum, baik yang memberatkan atau yang meringankan, wajib didengar sebelum putusan dijatuhkan. Nah, artinya apa? Kalau melihat satu rumusan pasal itu, Febri CS penasihat hukum bisa juga ada bukti baru yang diajukan. Tapi pertanyaannya kemarin kan majelis karena pertimbangan waktu, silahkan itu dicatat dalam suatu pembelaan. Gitu. Nah, ini tergantung pada majelis juga. Apakah itu nanti sampaikan pembelaan, ataukah diberikan waktu tersendiri. Karena dalam persidangan ini kalau memang mengikuti kedua belah pihak sebagai peradilan yang equal, penuntut umum dan penasihat hukum yang equal sama, itu memang berkepanjangan. Bisa-bisa nanti melebihi waktu penahanan yang sudah disampaikan pada hari ini. Kan itu loh. Itu yang diantisipasi oleh majelis sehingga keterangan-keterangan yang baru cukup diberikan. Tapi bukan berarti tidak boleh, cukup berikan ditulis dalam suatu eksepsinya. Kalau di segmen sebelumnya tadi sudah dijelaskan terkait dengan seperti apa peluang di sidang pleidoy selanjutnya. Namun yang menjadi pertanyaan dan juga menuai publik adalah putusan dari jaksa penuntut umum tuntutan kepada para terdakwa. Apa sebenarnya parameter yang digunakan oleh JPU? Mengapa kemudian tuntutan ini menuai respons berbeda di publik? Ya, karena kan pertama di dalam dakwaan itu kan penyertaan, meeting of mind, ada kehendak yang sama. Tapi kehendak sama itu berbeda-beda. Contoh misalkan yang jadi pertanyaannya, kenapa R kok sama dengan K? Pada R itu adalah sebagai penegak hukum. Penegak hukum itu harus punya kemampuan untuk mencegah, untuk menghalangi, tidak supaya terjadi suatu tindak pidana. Ini yang tidak terjadi. K itu kalau kita lihat hanya sopir. Ya memang dalam awal terjadinya dia memberikan suatu keterangan-keterangan yang mungkin tanda petik sebagai provokator lah kaitannya kedekatan dengan Bu PC. Tapi kan dia pemahamannya kurang. Kenapa sama? Disitulah peran. Karena kalau kita bicara beberapa jurisprudensi, Mas Abdi, ada saya gelar itu jurisprudensi. Itu peran itu memang tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Tapi tanggung jawabnya harus berbeda. Itu. Nah pertanyaannya, kenapa penuntut umum menjatuhkan sama? Apakah itu perannya sama? Saya kira tidak. Apalagi Bu PC. Bu PC itu melihatnya sebagai sebagai orang yang timbul adanya motif kejahatan itu adalah Bu PC. Tapi memang perkembangan saya lihat tadi, karena Bu PC seorang perempuan. Ada mazhab-mazhab tertentu yang sekarang itu aspek gender itu juga sangat berpengaruh dengan undang-undang yang baru itu adanya suatu gender, sehingga namanya tadi saya katakan adalah perempuan berhadapan dan hukum. Itu yang dibedakan dengan laki-laki. Mungkin itu yang dijadikan kenapa Bu PC disamakan dengan suatu tindak pidana penyerta yang lain. Kita tidak tahu. Nah disinilah nanti maka maksud baik penasihat hukum, ya penuntut umum terhadap seperti itu, maksud baik tanda petik loh, ya ini kan kaitannya dengan madhab yang baru. Pertanyaannya nanti kita coba lihat pada hakim. Menganut aturan itu tidak. Bisa menimbangkan masing-masing peran serta tidak. Kalau bisa menimbangkan, itu bisa naik turunnya bisa kelihatan. Baik, bola panasnya ada di majelis hakim saat ini untuk kemudian nantinya memutuskan dan juga memvonis apakah vonis ini lebih berat atau justru sebaliknya dari tuntutan jaksa penuntut umum. Dan juga Prof. Hipnu, selain sidang tuntutan yang juga sudah berlangsung, hari ini akan berlangsung juga sidang lanjutan dari perintangan penyidikan atau obstruction of justice yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita juga akan berdialog bersama dengan kuasa hukum Irfan Widianto. Ada Mas Fathah Ripat. Selamat siang, Mas Fathah. Siang Mas. Baik, Mas Fathah, untuk sidang hari ini, apakah masih ada saksi ahli ataupun dari keterangan ahli yang akan didengarkan atau sudah cukup untuk klien Anda? Oh, cukup. Dari kita sudah selesai semua. Kami kemarin menghadirkan ahli pidana, ahli undang-undang ITE, dan ahli psikologi.
Dan itu di hari Senin ya, hari selanjutnya di hari Rabu sudah keterangan terdakwa, jadi sudah selesai semua. Tinggal menunggu tuntutan aja. Baik, berbagai keterangan dari para terdakwa ini kemudian Mas sudah disampaikan, diantaranya ada Agus Nurpatria yang membantah perintah penggantian CCTV. Bagaimana tanggapan Anda? Mengenai ketidaksesuaian itu juga muncul ya di fakta persidangan. Karena begini, Agus Nurpatria menyampaikan bahwa ia hanya memerintahkan untuk amankan dan koordinasikan dengan penyidik. Namun keterangan dari Irfan itu perintah dari Agus Nurpatria adalah ambil dan ganti. Nah, perintah ini setelah dilakukan dilaporkan kembali kepada Agus Nurpatria dan disetujui. Kalau perintahnya tidak sesuai, kan Agus Nurpatria di fakta persidangan menyampaikan bahwa perintahnya itu amankan dan koordinasikan dengan penyidik. Kalau di Paminal itu hanya mengcopy. Yang pertama, mengcopy itu termasuk dalam mentransmisi. Artinya kalau itu terjadi, malah pasal Undang-Undang ITE-nya kena. Nah, yang kedua, setelah dilakukan pergantian dan dikoordinasikan dengan penyidik dan akhirnya di VR itu sudah sampai ke penyidik, dilaporkan kembali kepada Agus Nurpatria, ternyata Agus Nurpatria, oh ya sudah, menyetujui perintahnya telah dilakukan, artinya sudah dilakukan sesuai dengan perintahnya. Artinya kalau dibilang hanya amankan dan koordinasikan penyidik, tidak ada kata ambil dan ganti, ya itu tidak mungkin. Atau definisi amankan ini sudah pasti sama dengan apa yang disampaikan oleh Irfan Widianto, karena akhirnya sampai dengan ke penyidik dan Agus Nurpatria menyetujui hal tersebut. Gitu. Tidak ada sanggahan terhadap perintah tersebut. Tapi Mas Fatah juga jaksa waktu itu pernah mencacar Irfan terkait dengan adanya surat perintah atau tidak. Kenapa klien Anda mau bergerak untuk mengamankan sebuah benda tanpa adanya surat perintah? Jadi begini, Paminal itu sudah memiliki surat perintah. Surat perintahnya itu jelas sekali bahwa disampaikan bahwa untuk berkoordinasi dengan instansi terkait dengan satker-satker yang berkaitan. Bareskrim itu pasti berkaitan dengan Paminal. Yang berhubungan, kenapa berkaitan? Karena di lapangan itu biasa sekali satker-satker yang di atasnya itu membantu yang di bawah. Misalnya Polda membantu Polres, Bareskrim membantu Polda, Bareskrim membantu Polres. Jadi untuk Irfan sendiri ada surat perintah dari Kasubdit, perintah dari atasannya bahwa perintahnya itu untuk menjalani sesuatu yang lebih general. Tapi kalau teknis terkait itu pasti tidak ada karena memang pada saat itu penyidikan ini dilakukan oleh Polres Jakarta Selatan. Artinya Irfan ini membantu Polres Jakarta Selatan. Dan itu dibuktikan juga oleh pihak Polres, Kasatreskrim, Kanit, sampai dengan para penyidik menyampaikan bahwa dengan Irfan Widianto dengan DVR itu sampai ke mereka merasa telah terbantu dalam hal pengumpulan barang bukti karena DVR ini hanya menyimpan 5 hari. Sedangkan mereka baru menyisir CCTV itu 8 hari setelah itu. Artinya kalau dilakukan sesuai dengan perintah dari Kasatreskrim pada saat itu sudah terlanjur hilang. Gitu. Jadi di sini publik harus memahami bahwa bukan penghalang penyidikan, tapi memang telah terbantu. Kalau tidak terbantu, tidak mungkin sampai sekarang akhirnya terbuka. Baik, Mas Fatah, Begitu. namun kemudian dari keterangan beberapa saksi dan juga terdakwa yang sudah memberikan kesaksian silang, apakah Anda merasa klien Anda dipojokkan dalam hal ini? Enggak dong, semua keterangan saksi yang hampir tidak ada yang memojokkan. Keterangannya itu semuanya membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh Irfan sudah sesuai. Irfan membantu dalam hal pengumpulan barang bukti dan perannya itu harus diingat hanya di tanggal 9. Diperintahkan untuk mengganti DVR CCTV dan koordinasikan dengan penyidik. Dan DVR itu sudah sampai ke penyidik. Yang menjadi pertanyaan, kenapa bisa keluar dari penyidik? Kenapa DVR yang sudah harusnya menjadi kekuasaan penyidik, kewenangan penyidik untuk menjaga dan harusnya mengirim ke Puslapfor, kenapa bisa keluar dari situ? Itu kan yang jadi pertanyaannya. Baik, saya mau kembali ke Prof. Hipnu. Prof, masih bersama kami?
Masih. Baik, Prof, kita tahu bahwa otak dari obstruction of justice ini adalah Verdi Sambo. Kemudian dia memerintahkan anak buahnya untuk melakukan perintangan penyidikan. Yang menjadi pertanyaan, apakah para terdakwa ini bisa mendapatkan hukuman ataupun tuntutan yang lebih ringan? Karena otaknya ini mereka menjalankan perintah dari atasan. Ya, betul. Jadi Pak Verdi Sambo memang sudah bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya, termasuk melakukan provokasi pada anak buahnya untuk melakukan tindakan-tindakan obstruction of justice. Tapi dalam ilmu hukum kita kan tidak ada pertanggungjawaban pengganti. Yang ada adalah pertanggungjawaban individu. Individual criminal responsibility, kan seperti itu. Nah, oleh karena itu, maka tadi Mas Irfan harus bisa nanti mengidentifikasi, bisa digambarkan alur suatu gambar. Karena dalam suatu pidana tadi kemarin sudah dikatakan, kita ada willing dan witness, menghendaki dan mengetahui. Pertanyaannya, dalam konsep terjadinya dugaan obstruction of justice itu ada menghendaki atau tidak, mengetahui atau tidak. Karena dalam konsep ini, karena nanti sampaikan gini, ini dia sebagai penegak hukum, Mas Wata, dia sebagai penegak hukum harus sensitif, harus tahu bahwa tindakan ini adalah melanggar undang-undang. Karena unsur yang dilakukan dalam suatu obstruction of justice itu tadi pending judicial proceeding, ada suatu kehendak mensrea mengganggu sistem peradilan. Yang kedua ada knowledge pending judicial proceeding, mengetahui. Lah disinilah Mas Fatah, klien Anda ini mengetahui atau tidak, perintah itu tahu enggak atas pimpinan itu hanya untuk memindahkan atau dalam untuk kepentingan tertentu. Baik. Atau hanya untuk mengumpulkan yang kemudian tidak terjadi suatu tindakan lain. Nah, kalau ini sampai terjadi bisa dipilahkan, memang memindahkan tapi utuh, tidak terjadi suatu apa-apa. Nah, konsep knowledge-nya nggak kena. Ya, saya mau minta responnya ke Mas Fatah. Mas Fatah, bagaimana klien Anda mengetahui apa atau bagaimana? Jadi begini ya, saya bicara pada fakta persidangan. Pada fakta persidangan itu setelah DVR itu diganti, itu DVR itu masih utuh, bagus, normal. Salah satu buktinya apa? Setelah DVR itu sampai kepada penyidik, penyidik masih membuka dan itu masih normal. Dan Irfan Widianto, Cuk Putranto, Baikunibo, Arif Rahman menyampaikan bahwa Irfan Widianto ini tidak tahu apa-apa, tidak pernah mereka berdiskusi, tidak pernah mereka merencanakan sesuatu, tidak pernah mereka memberitahu bahwa setelah dari penyidik ini dibuka, ditonton, dan selanjutnya dipindahkan atau di-copy dan dihapus atau sebagainya, tidak tahu sama sekali. Benar-benar Irfan ini hanya memberikan mengganti dan selanjutnya diberikan ke Cuk Putranto dan selanjutnya sampai ke penyidik ini hanya sebatas itu. Apakah selanjutnya tahu? Tidak tahu apa-apa. Jadi kita kalau bicara will and unwitting, apakah ada aktus serius yang bersifat strafbar, ada tindak pidana terhadap perbuatannya itu sama sekali tidak ada. Baik. Gitu. Baik, jadi itu sudah jelas sekali terbukti di fakta persidangan. Kalau kita dengarkan tadi pernyataan dari Irfan Widianto bahwa dirinya menerima perintah. Nah, apakah keterangan dari Irfan Widianto ini kemudian nantinya menjadi pertimbangan hakim bahwa dirinya hanya menjalankan tugas dari perintah atasan? Ya, makanya di sini nanti yang perlu dijadikan fokus pembelaan Mas Fatah nanti adalah aspek motif. Kalau dia tidak tahu motif, tidak tahu apa yang terjadi, perintah, tidak tahu suatu peristiwa, itu bisa jadi karena unsurnya itu adalah mengetahui, kan itu loh. Karena ini gini loh, ini jadinya begini, yang agak ngeri sedap, bukan ngeri sedap, ini dalam arti kebimbangannya nanti. Ini ada sebagai penegak hukum, Bapak. Penegak hukum dibutuhkan adanya suatu sensitivitas tinggi. Oh, ini ada perkara, mungkin sudah dengar nih, ada suatu yang untuk dalam petik ditutup, ada untuk ketik, itu tahu enggak? Kalau memang sama sekali tidak tahu, unsur knowledge itu nggak bisa, karena itu suatu unsur yang kumulatif. Ini yang cukup sedikit yang harus menjadikan concern, baik penuntut umum atau penasihat hukum, sebagai subjek penegak hukum, paham nggak? Sebagai subjek hukum, tahu nggak? Sebagai subjek hukum polisi, paham tentang sensitivitas nggak? Bahwa ini ada suatu perkara. Kalau itu memang sama sekali, ya insya Allah bebas. Tapi kalau tidak sensitif, yang harusnya tahu, karena bahasanya bahasa bersayap loh Mas Andi, bereskan itu, amankan itu luas loh. Ini nih yang tadi makanya bahasa betul, bahasa komando bereskan. Wah,
Amankan itu Amankan. kalau orang sipil kan ya diambil dok. Tapi kalau amankan dalam kepentingan tertentu ya habis. Nah, ini kan agak sulit, terminologi itu. Nah itulah tadi makanya nanti Mas Fatah coba lihat kultur budaya konsep bahasa itu yang terjadi seperti apa. Jadi jangan Baik. sampai bias. Kalau bias menjadikan tidak strikte. Kalau bahasa itu strikte loh. Ya. Itu, saya Baik. lihat seperti itu, Mas Obil. Oke, saya akan ke Mas Fatah. Mas Fatah, bagaimana tanggapan Anda? Kemudian apa barang bukti kuat yang nantinya akan Anda sajikan di persidangan selanjutnya untuk membuktikan bahwa klien Anda benar-benar mendapatkan perintah dan tidak tahu ataupun tidak ada motif di baliknya? Ya, jadi begini ya, Mas ya. Saya kasih gambaran sedikit, Prof. Irfan Widianto ini seorang lulusan terbaik dari Akpol, dia Adi Makayasa. Jadi, dan dia selalu bekerja berdinas di reskrim. Artinya dia sangat mengetahui betul seluk-beluk di reskrim seperti apa. Tapi dia tidak mengetahui secara teknis, secara detail mengenai Paminal. Nah, kita bicara secara logika saja, orang umum saja, kita tidak berbicara terkait hukum dan lain-lain. Pada tanggal 8, Irfan itu sudah datang ke TKP. Diperintahkan oleh kanitnya, datang bersama kanitnya, bersama atasan hukumnya langsung. Dan dia nunggu di luar. Dia nunggu di luar, kanitnya masuk dan tidak tahu ceritanya. Dia menunggu di luar, hanya diskusi, oh ini ada tembak-menembak antar anggota. Siapa anggotanya? Ya antar ajudan, itu ajudannya Pak Sambo. Sudah selesai, pulang. Setelah pulang, besoknya tiba-tiba dia diperintahkan oleh kanitnya untuk bertemu Kaden A, Kepala Detasemen, Paminal, yang berkaitan dengan anggota Polri. Paminal ini hanya bergerak apabila ada suatu, baik itu tindak pidana atau tindakan yang melanggar etik terhadap anggota Polri. Oh ini karena ada kejadian tembak-menembak dan yang melakukan itu anggota Polri di rumah jenderal. Wajar sekali kalau Kaden A, kalau Kepala Detasemen ini turun sampai ke lapangan. Oh ya berarti berkaitan. Oke dia datang. Begitu datang disampaikan. Amankan, ambil, ganti, dan koordinasikan dengan penyidik. Oh, ini penyidik Polres Jakarta Selatan yang megang. Artinya barang yang diambil ini harus diserahkan ke Polres Jakarta Selatan. Oh iya, ini saya membantu. Ini udah. Gitu. Dan kalau perintahnya adalah, oh itu, hancurkan, hilangkan. Ya pasti dia nggak mau lah. Irfan sudah menyampaikan demikian di persidangan. Nggak mungkin, karena perintahnya ada koordinasikan dengan penyidik. Selanjutnya dia berkoordinasi dengan Cuk Putranto menyampaikan, ya adik asuh ini akan kami serahkan ke penyidik. Ya selesai, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa bisa keluar dari penyidik. Tapi penyidiknya ya sekarang bagaimana gitu. Malah Irfan yang harus berada menjadi terdakwa di Baik. sini.